Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita, kajian kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 272. Kami diberitahu Hajjaj, betul ya? Kami diberitahu Hajjaj dari Ibnu Juraij, dari Az-Zubair, dari Ibn Musa, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dia berkata, sesungguhnya Allah memukul pundak Adam sebelah kanan sehingga keluar setiap jiwa yang diciptakan bagi surga berwarna putih bersih. Seraya berfirman, mereka adalah para penghuni surga. Kemudian Allah memukul pundak Adam sebelah kiri hingga keluar setiap jiwa yang diciptakan bagi neraka dan berwarna hitam. Bukan kulitnya loh ya. Ini ya warnanya, ruhnya hitam gitu. Allah berfirman, mereka adalah para penghuni neraka. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap semua anak keturunan Adam untuk beriman kepadanya, mengenalinya dan membenarkannya. Allah juga memberikan kesaksian atas jiwa mereka sehingga mereka beriman kepadanya, membenarkannya, mengenalinya dan memenuhi haknya.
Saya sering sampaikan biar nggak salah paham ya. Ini sering saya sampaikan bahwa saya ulang ya, di Lauhul Mahfuz sana itu catatan takdir kita, termasuk apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka, itu sudah ada. Nanti diperjelas lagi di nasib bagian kita ketika kita di rahim. Hadisnya Bukhari Muslim nih, itu saat kita di rahim usia 40 kali 3, itu surga neraka untuk kita sudah ditetapkan di sana. Jadi kita ini sudah ada catatannya apakah masuk surga atau masuk neraka. Saya sering sampaikan di sini kalau ngomong takdir pokoknya satu dari dua sisi harus itu. Yang pertama harus dua sisi. Sisi pertama dari Allahnya kepada kita, yang kedua kitanya kepada Allah. Ini sering saya ingatkan pokoknya biar kita nggak salah. Pertama dari Allahnya kepada kita harus mengimani bahwa semuanya sudah Allah atur. Dan kita mengimani Allah itu sebagai zat yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, dan tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Itu kita yakini aja. Jadi kita meyakini yang ngatur takdir kita itu zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha baik, bahkan senang memaafkan. Itu harus kita yakini begitu. Sehingga kita menjalani hidup ini tenang. Dan Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Karena kita meyakini takdir Allah dengan cara seperti itu. Dan percayalah, keyakinan kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Karena dalam hadis qudsi, Allah menegaskan, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi tidak akan sia-sia. Apa yang kita sangkakan baik kepada Allah itu nggak akan sia-sia. Sisi yang kedua, kitanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kita nggak usah ngulik takdir kita, nggak usah berupaya ngintip bocoran takdir. Kita ini masuk surga atau nggak usah. Itu cukup kita yakini saja. Sekarang fokus kita adalah perintah Allah untuk kita apa gitu aja sudah. Allah suruh kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah suruh kita memperbaiki hubungan dengan sesama, yaitu kita lakukan sudah. Gak usah mikir macam-macam. Karena percuma juga kita berusaha ngulik takdir Allah itu, ya percuma juga. Sebuah kesia-siaan. Mending fokus pada perintah Allah untuk kita apa gitu aja. Allah suruh kita masuk surga dengan cara berharap kepada Allah agar kita masuk surga, menempuh jalur yang Allah telah tentukan yang mengarah ke surga. Udah kita nurut gitu aja. Yang sama Allah itu gitu aja berkaitan dengan masalah takdir itu. Jadi nggak usah stres. Waduh, aku ini surga pun neraka yo. Terus akhirnya setan masuk menggoda. Iya dong, percuma dong kamu capek-capek beribadah ujungnya masuk neraka kamu ya. Itu kan provokasi setan. Itu satu dulu ya Bu ya. Yang kedua sering saya ingatkan, takdir di Lauhul Mahfuz itu bisa kita rubah enggak? Enggak bisa. Kita enggak bisa merubah, kita enggak bisa. Allah bisa enggak? Allah bisa. Kalau kita enggak bisa. Ibu kenapa kita enggak bisa Bu? Karena kita kena aturan Lauhul Mahfuz. Jadi makhluk itu Bu kena aturan Lauhul Mahfuz. Kita makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti kita kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau Allah itu makhluk apa Al-Khaliq? Kalau Al-Khaliq kena aturan Lauhul Mahfuz enggak? Enggak, wong yang bikin Lauhul Mahfuz Allah kok. Yang bikin takdir itu Allah. Berarti Allah sebagai pencipta Lauhul Mahfuz, pencipta takdir, Allah tidak kena aturan takdir. Makanya di Al-Quran Allah menginformasikan pada kita Bu, di surah Ar-Ra'd itu, surah Ar-Ra'd ayat 39 itu Bu, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah itu berkuasa menghapus dan
menetapkan apapun yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah lah ada Ummul Kitab atau Lahul Mahfuz itu. Jadi apa yang telah tertulis, saya ulang, apa yang telah tertulis di Lahul Mahfuz, kalau merujuk pada ayat ini, Bung, itu Allah berkuasa menetapkannya, dan Allah juga berkuasa menghapusnya. Maksudnya Allah punya kuasa apa, Bu? Merubah. Nah, alhamdulillah Allah memberitahu ke kita, Bu, bagaimana cara supaya Allah berkenan, merubah takdir itu. Di antara yang Allah beritahukan melalui nabinya kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui apa, Bu? Doa. Sehingga Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali apa, Bu? Doa. Saya ulang, kita tidak punya kuasa merubah takdir. Kenapa? Karena kita bagian dari takdir itu. Kita ini bagian dari Lahul Mahfuz itu, Bu. Tapi Allah sebagai Al-Khaliq, Allah tidak kena aturan Lahul Mahfuz. Karena Allah penciptanya Lahul Mahfuz. Allah sebagai pemilik Lahul Mahfuz berkuasa, Bu, menetapkan dan menghapus apa yang telah Allah tulis di Lahul Mahfuz. Ar-Ra'd ayat berapa tadi, Bu? 39. Ya, takut nanti ada kuisnya. Bisa dipahami, ya? Nah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberitahukan, ngasih bocoran jawaban kepada kita, Bu, melalui lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, antara lain riwayat At-Tirmidzi itu. Nabi bersabda, "O kama qal, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Dan Allah juga memberitahukan kepada kita agar kita berusaha, yang dengan usaha itu Allah janjikan perubahan, Bu, insyaallah. Di surah Ar-Ra'd juga itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidaklah merubah apa saja pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Itu ada di surah Ar-Ra'd ayat berapa itu, Bu? Ayat 11 nggih. Tadi ayat 39, ini ayat 11-nya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Di situ ma-nya ma istifham. Ada yang menafsirkan maknanya, karena dia butuh penafsiran, ya. Ma itu maknanya adalah nikmat, bahwa Allah tidak akan merubah nikmat pada satu kaum hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Walaupun ma istifham itu maknanya apa saja sebenarnya. Apa saja. Kalau kita bicara teksnya, ya. Kalau kita bicara tafsirnya, ada yang menafsirkan ma itu nikmat. Loh, kok nikmat? Maksudnya gimana, Ustaz? Kadang orang sedih itu bukan karena sedih, Bu. Karena dia salah dalam merawat bahagia. Orang sedih itu bukan karena sedih kadang, karena salah dalam merawat bahagia. Paham dong, mboten? Kalau nikmat kalau nggak disyukuri, kemerungsung lah, Bu. Nggih. Nikmat kalau nggak disyukuri, kemerungsung, don onteke. Kayak alih-alih dia bahagia malah sing ngono malah wah, kemerungsung terus wae. Entah kemerungsung kepingin ngalahkannya lebih kaya, berlomba-lomba dalam kekayaan dalam masa dunia, atau kemerungsung setiap kali lihat orang datang mesti langsung suudzon, seperti nyilih duit. Ada saudara dari kampung datang mesti katanya nyilih duit ini. Suudzon di sini. Dan tidak jarang orang tambahnya tambah pelit itu. Ada, ya? Itu namanya salah merawat bahagia itu. Itu namanya dia telah merubah nikmat itu. Jadi Allah rubah nikmat ini menjadi petaka karena dia yang merubahnya dengan sikap yang salah, karena tidak bersyukur itu. Tapi mas itu istifham, bisa apa saja. Tapi yang berubah kita apa Allah dalam ayat itu, Bu? Allah.
bukan kita hanya disuruh berusaha. Allahu Akbar. Ya udah, kita fokus gitu aja, Bu. Jadi nggak usah ngulik takdir, mengintip, bikin program mengintip Lauhul Mahfuz. Saya ini ahli surga, ahli neraka, nggak usah. Sekarang kita fokus saja pada perintah Allah apa gitu aja. Yang berita-berita ini kita imani aja, Bu. Kita imani saja bahwa hidup kita ini sudah ada yang ngatur gitu loh. Kita ini semua, Bu, tinggal menjalani takdir. Semua kita ini tinggal menjalani takdir. Nah, terus fokus kita pada perintah Allah aja. Saya sering sampaikan sini, tapi jangan jadi Jabariyah juga. Jabariyah itu fatalism. Ya, semua sudah Allah atur. Udah nggak usah berusaha, santai aja udah. Nah, nggak gitu juga. Tapi kita tetap harus berusaha, karena itu perintah. Makanya ya kita berdoa, kita bertawakal, kita berusaha, kita punya rencana-rencana yang baik. Dan itu semua ada nilai. Dan dalam Al-Quran 4 tadi itu disebutkan, dan itu mengundang pertolongan Allah. Sebutlah misalnya rencana atau niat. Saya sering contohkan di sini berkaitan dengan kisah Siti Maryam alaihissalam. Ibunya namanya Hanna alaihissalam, istrinya Imran alaihissalam itu ketika hamil Siti Maryam, kan tidak tahu kalau itu anaknya perempuan kan. Beliau nadar, Bu. Nadar itu kan cita-cita kan, janjilah. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pokoknya saya janji anak dalam perut saya nanti akan saya jadikan sebagai muharrar. Muharrar itu kalau sekarang ya ustadz lah kalau bahasa kita. Karena ayahnya Imran alaihissalam itu imam Masjidil Aqsa. Beliau pengen anaknya kayak bapaknya lah gitu. Tapi ternyata begitu lahir perempuan. Ya wis, namanya perempuan tidak bisa jadi imam, tapi beliau tidak membatalkan niatnya karena sudah nadar. Tetap dicetak jadi ulama wanita tentunya ya. Dikirim ke Nabi Zakaria itu. Dan qadarullah pada akhirnya hamil dengan proses yang tidak sewajarnya, karena itu atas kehendak Allah semuanya. Dan lahirlah bukan cuma seorang ulama, Bu, bahkan Nabi dan Rasul. Kata para ulama, pelajarannya apa? Kita itu, Bu, kalau punya niat baik, walaupun rasanya nggak mungkin, jangan dibatalkan. Mungkin di generasi kita nggak tercapai, di generasi Hanna nggak tercapai cita-citanya, tapi di generasi cucu tercapai. Cucunya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma imam masjid, Nabi dan Rasul, bahkan sampai sekarang masih hidup dalam keyakinan kita untuk nanti turun di akhir zaman memimpin umat manusia bersama Imam Mahdi dan membunuh Dajjal itu, serta mematahkan salib-salib. Itu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang sering saya ceritakan di sini. Saya pernah cerita ada seorang kiai namanya Kiai Mahmud rahimahullah. Beliau semasa hidup ingin sekali menghafalkan Al-Quran itu. Sampai saya itu nggak hafal-hafal. Karena memang rumusnya orang tua menghafalkan Al-Quran adalah hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Generasi putranya nggak semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Generasi putranya. Sekarang generasi cucunya itu puluhan sudah. Hampir semuanya, terutama yang sudah usia balik ya, itu hampir semuanya sudah hafal 30 juz. Jadi generasi putra beliau nggak kesampaian, generasi putranya nggak kesampaian, tapi generasi cucu sekarang hampir semuanya yang sudah masuk usia balik lah, itu hafal rata-rata 30 juz. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Al-Minhaj. Cucu-cucunya itu dengan izin Allah itu dapat bonus banyak dengan izin Allah. Allahu Akbar. Beliau pernah punya cita-cita bikin masjid yang besar di kampungnya untuk kegiatan kaum muslimin. Sampai beliau sedo nggak terwujud masjid itu. Kalau ini alhamdulillah di generasi putranya terwujud masjid besar dengan izin Allah. Makanya kalau punya niat dalam hati, kalau niat baik ya, kalau rasanya nggak mungkin jangan kasih terus. Setuwek gak mungkin hafal Quran gitu guys. Apa hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua.
Akhirnya mundur. Jangan mundur, teruskan aja. Masuk gak hafal ini wis mujahadah mawon. Rumusnya pokoknya hafalkan walaupun gak hafal-hafal. Nah, mungkin jenengan gak kesampaian, gak apa-apa gak kesampaian. Penting kan kita mujahadah, kita tidak wajib berhasil. Anak kata gak mungkin Ustaz, wong anak gerang kabeh. Oke, gak apa-apa anak, siapa tahu cucu. Siapa tahu cicit nanti dengan izin Allah. Kan kita tidak tahu. Ngoten nggih? Spoil niat napa? Jangan dibatalkan hanya gara-gara napa? Enggak mungkin. Itu. Tetap punya niat, teruskan, jangan dibatalkan niat itu. Allah yang melihat. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh seperti sudah dikerjakan. Berarti orang yang punya niat yang baik, rencana yang baik, maksud yang baik, visi misi ke depan yang baik, itu berarti telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Itu dengan izin Allah ya bisa Allah buat perubahan-perubahan dengan izin Allah itu. Walaupun kadang nggak langsung, kayak Hana istrinya Imran alaihi wassalam itu kan tidak langsung, nggak ujuk-ujuk, mak jegaklik, mak betunduk tiba-tiba. Jadi berproses, itu namanya berproses. Lanjut. Terus kemudian usaha juga sama, usaha. Tadi ayatnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa para nabi ini usahanya nggak main-main. Dan beberapa usaha itu ada yang tidak berhasil di masa beliau juga, tapi nanti berhasilnya di masa nabi yang siapa misalnya. Nah, jadi itu biasa, yang penting kan prosesnya itu yang kita lakukan itu. Karena yang penting itu kita kan mau berproses, bukan tidak mau berproses. Nanti Allah akan membimbing itu. Nanti Allah yang akan membimbing. Ambil contoh misalnya kalau dalam kisah dalam Al-Quran yang diceritakan dalam hadis ya, berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang di surah Ali Imran Allah sebutkan diperintah untuk diletakkan di satu tempat yang namanya Bakkah. Kalau di surah Ali Imran ada ayat yang berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Nabi Ismail itu diperintah oleh Allah untuk diletakkan di Bakkah. Bakkah itu dari kata buka, artinya nangis, di antara maknanya nangis. Buka itu di antara artinya apa? Nangis. Bakkah itu di antara maknanya nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis sesuai dengan namanya. Nun sewu, ASI sudah nggak ada, persediaan air sudah habis, padang berbatu, tidak mungkin gali sumur perempuan. Tapi akidahnya Siti Hajar mengatakan apa? Saya harus berusaha. Usaha itu bahasa Arabnya sa'yun, sa'i itu. Sa'yun itu bahasa Arabnya artinya usaha. Maka beliau sa'yan, Sofa, Marwa. Di hadis Bukhari begitu, Sofa, Marwa, Sofa, Marwa. Ada usaha. Pertanyaannya, dapat nggak air di Bukit Sofa? Enggak. Di Marwa? Enggak dapat. Tapi dapat air nggak? Dapat. Bukan di Sofa, bukan di Marwa. Di tempat yang tidak diduga. Dalam hadis Sahih Bukhari sebutkan al-kamakal di dekat Hajar Aswad itu, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail al-kamakal yang digali pakai sayapnya malaikat Jibril. Yang air itu bisa kita nikmati sampai sekarang, dan itu air yang membawa perubahan untuk jazirah Bakkah itu. Yang tadinya banyak orang yang nggak mau ke situ, akhirnya banyak orang yang tinggal di situ. Karena Bakkah itu sebelum Nabi Ibrahim tinggal di situ, Bu. Nggak ada orang yang mau tinggal di situ. Padang berbatu, tandus, nggak ada air, nggak ada kehidupan di saat itu. Raja Dzulqarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu pusat pemerintahannya di Alexandria, Mesir itu. Itu Mesir ke Mekah itu naik kapal laut sampai. Kita juga sampai sih, cuma berapa bulan kalau kita. Artinya dekat, nggak jauh. Diceritakan dalam Al-Quran, Raja Dzulqarnain itu kan usianya baru 30-an tahun, sudah menguasai timur dan barat.
Satu-satunya wilayah yang beliau tidak mau menguasai, bukan tidak beliau kuasai, tidak tertarik menguasai, Mekah itu. Satu-satunya wilayah yang Dzulqarnain tidak mau menguasai, Mekah, daerah Mekah itu tidak mau. Saking tandusnya, Bu, tidak tertarik beliau. Tapi dengan usaha Siti Hajar alaihissalam, dengan izin Allah, dengan usaha keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan izin Allah, Allah rubah sampai sekarang kan. Bisa dimengerti no, betul? Jadi yang penting itu jangan apa-apa itu kata mungkin gitu. Memang nggak mungkin menurut kita, tapi menurut Allah dari. Makanya kan Nabi bersabda kama qala kataballahu alaikumus sa'ya fas'au, hadis riwayat Ahmad. Allah wajibkan kalian untuk berusaha, maka berusahalah. Sehingga dalam pembahasan tentang takdir, beberapa sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata beliau, berusahalah, kata beliau. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Udah, fokus kita usaha aja. Dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Itu yang kedua. Tadi yang ketiga doa. Sudah saya jelaskan ke doa ya. Kalau di Al-Quran apa contohnya Ustaz? Banyak. Sering saya contohkan tentang misalnya Nabi Zakaria itu mohon kepada Allah keturunan. Itu sampai istrinya menopause. Dan beliau masih minta keturunan dari istri yang sama. Coba bayangkan. Itu kalau Zakaria Bekasi udah cari yang lain itu. Tapi Nabi dan Rasul Nabi Zakaria alaihissalam itu beliau bahkan masih minta keturunan dari istri yang sama, coba bayangkan. Padahal istrinya sudah menopause. Dan Allah kabulkan doanya itu justru saat istrinya sudah menopause itu. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya, kata Allah dalam Al-Quran itu. Ada yang mengatakan rahimnya dibuat subur lagi. Ada yang mengatakan istrinya dibuat muda kembali seperti 17 tahun. Wah, ada yang mengatakan begitu. Monggo kalau mau muda lagi suaminya suruh doa itu. Tapi kita bukan itu intinya. Intinya bagaimana kemudian tadi justru Allah kabulkan di saat menurut manusia mustahil. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang sulit. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarohnya alaihissalam. Itu dikabulkannya doa beliau terkait minta keturunan dari Siti Saroh itu saat Siti Saroh sudah menopause juga. Di usia yang Nabi Ibrahim sudah 100 tahun kira-kira dan Siti Saroh hampir 100 tahun. Sudah menopause. Allahu Akbar. Hampir 100 jenengan udah pengapuran sana sini bisa jadi itu. Beliau malah tapi masih Masya Siti Saroh Masya Allah gagah, Nabi Ibrahim juga gagah. Nah demikian juga nanti berkaitan dengan yang lain-lain seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam yang sangat populer itu di surah Al-Anbiya ayat 87 itu nggih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah yang saya sering ceritakan di sini. Saya baca dalam buku Abu Faradnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca dalam buku Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu nabi. Bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Apakah kami akan dapat manfaat yang sama kalau kami membaca doa Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dalam riwayat itu Nabi enggak jawab. Yang jawab Allah langsung. Tadi Al-Anbiya 87, 88-nya Allah jawab. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita tahu Nabi Yunus itu kalau merujuk informasi dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kurang lebih maknanya, kalaulah dia Yunus bukanlah orang yang biasa bertasbih sebelumnya, misalnya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya Allah sudah merencanakan beliau wafat karena memang sunnatullahnya ditelan ikan itu mati. Sunnatullahnya begitu. Tapi beliau tidak, dengan izin Allah, diselamatkan oleh Allah.
Nah, ini yang sering saya sampaikan, ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ingin nggak mati-mati berbanyak baca apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walaupun kalau udah waktunya mati biasanya lupa baca. Tapi enggak, namanya usaha tuh, namanya juga usaha. Dulu kiai saya, Allahyarham Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah, beliau berpesan kepada para santri-santri, saya termasuk yang mendengar langsung dari beliau, santri punya masalah apa saja, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan penuh pengharapan kepada Allah, nggih. Dengan penuh keberserahan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tawakal, keberserahan kepada Allah. Itu juga mengundang pertolongan Allah. Sehingga sangat mungkin semua dirubah dengan izin Allah. Kalau janji Allah dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 itu Bu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupinya. Allah akan membantunya. Kalau dalam Al-Quran dicontohkan kalimat tawakal itu antara lain adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang gara-gara bacaan itu di surah Ali Imran ayat 173 174, semua yang ditakut-takutkan oleh orang munafik kepada kaum muslimin tidak terjadi. Bahkan mereka tetap mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Karena saat itu ada pasukan Quraisy dipimpin Abi Sufyan CS untuk menyerang Madinah yang kedua kalinya di Badar. Kaum munafikin menakut-nakuti orang beriman termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam ayat itu diceritakan alih-alih mereka takut, mereka menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita itu kalau ada ketakutan tuh di antara arahan Al-Qur'an itu adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi ketika bercerita kepada para sahabat tentang malaikat Israfil, bagian niup trompet itu, pada hari kiamat itu para sahabat tegang. Dan Nabi bertanya, apa kalian takut? Iya ya Rasulullah, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mendengar cerita berita tentang neraka kita takut. Jangan cuma takut, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada berita enggak enak, ada kekhawatiran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Penuh keberserahan. Dan apa yang terjadi? Yang ditakutkan tidak terjadi. Bahkan mereka dapat keuntungan yang besar pada hari itu. Di ayat 174 ini, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Kalaupun terjadi, selamat. Jadi udah bertawakal kepada Allah, yang ditakutkan tetap terjadi ternyata, selamat kita insyaallah. Mana dalilnya Ustaz? Di Al-Anfal ayat 61 itu tentang perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejarah kita tahu bahwa poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu muslimin potensial ditipu. Sahabat menyarankan kepada Nabi untuk perang saja. Udah kita perang aja ya Rasulullah, perang aja. Tapi tiba-tiba turun ayat itu. Kata Allah, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti kata Allah. Tapi satu syaratnya, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi tanda tangan dan bertawakal hanya kepada Allah. Tanda tangan sambil menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, betul, kekhawatiran para sahabat terjadi. Nabi ditipu. Sekutu Mekah nyerang sekutu Madinah. Nabi dikhianati. Tapi alih-alih Nabi celaka, Nabi tidak hanya selamat, bahkan tahun ke-8 Hijrah akhirnya terjadilah Fathu Mekah itu. Malah dapat untung besar dengan terjadinya apa? Fathu Mekah. Karena Nabi bergerak dengan 12.000 pasukannya itu ke Mekah saat itu. Pun singkat kata singkat cerita, Al-Anfal ayat 61. Itu barokah apa tadi? Tawakal. Bahkan kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam di surah ke-40, surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min, ayat 44-45 itu, ketika Nabi Musa dikepung oleh pasukan Fir'aun dan di hadapannya ada lautan, dua-duanya risikonya mati, itu mundur mati, maju mati risikonya secara sunatullah.
Saat Bani Israel panik, Nabi Musa mengatakan di ayat yang lain kalau ini, inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya bersamaku Allah dan Allah pasti ngasih petunjuk kepadaku. Terus ada orang soleh di antara Bani Israel yang meneriakkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang terjadi? Keadaan kaum muslimin, keadaan Nabi Musa yang tadinya sudah kepepet itu diselamatkan oleh Allah dengan dibelahnya lautan itu dan izin Allah, sehingga semua rencana jahat Fir'aun batal, bahkan menghantam dia sendiri. Yang mati akhirnya siapa? Fir'aun. Dengan tawakal keadaan dirubah oleh Allah. Contohnya mana lagi? Saat perang Hunain. Ini sangat pentingnya tawakal sampai Allah ceritakan tentang perang Hunain ini, Bu, di surah At-Taubah ayat 25-26. At-Taubah surah ke-9 ayat 25-26. Ketika Fathu Mekah, ada dua wilayah yang belum takluk, Hunain dan Taif. Nabi bergerak ke Hunain terlebih dahulu. Saat Nabi mau bergerak ke Hunain itu, ada yang ngomong, diabadikan dalam Al-Quran, dulu jumlah kita kecil menang, sekarang jumlah kita besar pasti menang. Nabi gak suka sama ucapan itu. Kenapa? Karena ucapan itu berarti telah tidak bertawakal hanya kepada Allah. Berarti dia telah bertawakal kepada selain Allah, jumlah, massa. Sejarah mencatat, bahkan cerita dalam ayat itu, bagaimana muslimin dibuat kocar kacir. Hampir kalah itu. Di ayat itu hampir kalah muslimin. Dan jarang terjadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai diapit oleh 4 sahabat utama beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu jarang terjadi. Di perang Hunain itu terjadi. Maka sahabat Abbas meneriakkan ingatan para sahabat akan baiat mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya seketika para sahabat taubat dari kesalahannya tadi dan kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah, dalam ayat itu keadaan dibalik, muslimin menang. Hampir kalah. Dan keadaan dirubah ketika mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ada jamaah di sini itu pernah kena sindikat mobil hilang oleh supirnya. Sekolai cewari sana sini gak ketemu. Akhirnya sambil berkata kurang lebih begini, ya wis, diserahkan sama Allah, wis. Sambil menggunakan kalimat pasrah lah, wis, serahkan sama Allah, wis. Begitu ada keluar kalimat penyerahan kepada Allah, langsung ingat saudaranya, menghubungi saudaranya yang menguasai wilayah di mana mobil itu kira-kira hilang. Qadarullah ketemu di Matraman mobil, di kantor polisi dengan izin Allah. Jadi gitu, kadang nggak kebayang solusinya, begitu kita serahkan kepada Allah ada. Saya punya jamaah, beliau cerita sama saya itu pernah punya masalah Ustadz, resikonya itu mati, kata beliau. Nggak tergambar oleh saya solusinya itu nggak tergambar. Saat itu saya tugas di Aceh, kata beliau. Saya tobat di Aceh itu, minta ampun sama Allah pokoknya. Qadarullah, Allah berikan solusi sampai sekarang, alhamdulillah, masya Allah, baik-baik saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu mengundang pertolongan Allah, sehingga sangat mungkin hal-hal itu yang tadi rasanya nggak mungkin dirubah oleh Allah. Yang rubah siapa? Allah. Tugas kita ya berusaha tadi itu, bertawakal hanya. Jadi niat visi misi ke depan yang baik, usaha yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, dan bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dalam Al-Quran diceritakan, dan Nabi juga menjelaskan dalam hadis-hadis. Itu kiat-kiat atau hal-hal yang kita lakukan. Nanti yang membuat perubahan siapa? Allah, bukan kita. Kita hanya berproses saja, karena kita memang tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu siapa? Allah. Al-Ra'd ayat 39 tadi, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Muhammad ibn Nasr
menyebutkan dari tafsir As-Suddi atau As-Saddi dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dan dari beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Bahwa ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga dan sebelum turun dari langit, Allah mengusap sulbi Adam sebelah kanan dengan sekali usap, lalu mengeluarkan darinya anak dan dari anak keturunan yang berwarna putih seperti mutiara dan seperti bentuk dar keturunan, dur keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, masuklah surga dengan rahmatku. Lalu Allah mengusap sulbi Adam sebelah kiri dengan sekali usapan, lalu mengeluarkan anak keturunannya yang berwarna hitam dalam bentuk dur. Allah berfirman, masuklah neraka dan aku tidak peduli. Yang demikian itulah maksud firman Allah tentang orang-orang golongan kanan dan golongan kiri. Kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap mereka dengan berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Alastu bi rabbikum? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Rabb kami. Allah memberinya keturunan berupa golongan yang taat dan golongan lain yang ingkar atas pilihannya sendiri. Lalu Allah dan para malaikat berkata, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, keesaan Allah maksudnya. Atau agar kamu sekalian tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Al-A'raf ayat 172 sampai 173 itu. Dan saya kira penjelasan masih sama ya. Saya kira tadi penjelasan saya sudah bisa mensikapi informasi ini ya. Jadi, biar kita nggak salah paham dalam memahami teks-teks riwayat seperti ini. Tak seorang pun di antara anak keturunan Adam alaihissalam melainkan dia tahu bahwa Allah Rabb-nya. Dan tidak ada seorang musyrik pun melainkan dia mengatakan sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Az-Zukhruf ayat 22. Secara naluriah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan secara naluriah. Maka ketika agama langit, syariatnya, risalahnya para nabi yang membawa agama langit itu tidak sampai kepada satu kaum misalnya, mereka secara naluriah tetap meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan mereka. Mereka meyakini adanya kehendak di luar kehendak mereka. Sehingga mereka mencoba mempersonifikasikan apa yang mereka yakini sesuai dengan kemampuan mereka untuk menggambarkan hal itu. Karena tanpa bimbingan seorang nabi dan rasul, maka muncul kelompok namanya animisme, dinamisme, dan macam-macam. Karena memang fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya kekuatan di luar kekuatan dirinya, adanya kehendak di luar kehendak dirinya. Dengan kata lain, manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Itu prinsip itu. Ada yang mengatakan orang yang paling sering ingat Tuhan itu adalah orang ateis. Karena begitu dia mengingkari adanya Tuhan, hatinya dalam yang paling dalam berontak. Gak ada Tuhan itu. Ada. Gak ada. Kayaknya ada deh. Pokoknya terus. Padahal begitu dia beriman, selesai perdebatan itu. Sering saya contohkan kayak orang gak mau mandi itu loh. Oh ya. Ketika dia nggak mau mandi, malas mandi maksudnya, itu masih berantem dia dengan diri sendiri. Alas, ikan sering mandi yo amis, kucing nggak pernah mandi yo mahal, misalnya. Berantem dia dengan dirinya sendiri. Padahal begitu dia mandi, selesai. Sama dengan begitu dia beriman kepada adanya Tuhan, adanya Allah, selesai sebenarnya. Cuman mereka ya begitu. Oh nggih, monggo. Makanya nggih, monggo. Makanya saya ulang sekali lagi, orang itu secara naluriah, fitrahnya tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Bisa dipahami ya? Insyaallah.
Monggo. Pun. Karena itu mungkin ada yang mau nanya dulu, mungkin silakan, monggo. Barangkali mau nanya. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Sekarang saya mau tanya balik ke Ibu. Dengan diutarakannya oleh Nabi seperti itu, yang Ibu rasakan apa? Oke, saya ikuti alur berpikirnya Ibu ya. Oke, Ibu jadi penasaran ahli surga itu bagaimana, ahli neraka itu bagaimana. Kira-kira di Al-Quran Allah udah ngasih tahu nggak Bu tentang jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka itu? Ya sudah, tinggal Ibu nempuh jalan itu sampai surga insya Allah. Sudah ada arahannya di Al-Quran, Nabi menjelaskan, bahkan Nabi mencontohkan, tinggal kita ngikuti jalur itu sampai ke neraka, ke surga. Ada jalannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, berilmu dan beriman sekaligus, orang-orang yang bertaubat, muhsinin, tawabin, mutatahirin, banyak. Tinggal Ibu nempuh jalur itu sampai surga Ibu nanti. Nah, tapi jangan salah tempuh, karena di Al-Quran Allah juga ngasih tahu ada jalan ke neraka juga. Ada jalannya kafirin, ada jalannya munafikin, ada jalannya fasikin, ada jalannya musyrikin, ada aspirin, obat terakhir itu. Pokoknya itu. Ya, jadi Ibu tinggal, karena Ibu alur berpikirnya tadi mengatakan kok jadi penasaran, ya itu di Al-Quran silakan dibaca. Allah udah ngasih tahu petanya, tinggal kita mau menempuh jalur yang mana. Nah, kalau kita menempuh jalur arahan Allah, dipastikan tidak akan tersesat. Asal ikut arahan Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama-ulama yang terpercaya dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak usah khawatir. Kalau Ibu misalnya khawatir terkait dengan rahasia takdir Allah tadi, saya katakan kalau Ibu khawatir takut masuk dalam tahap ahli neraka, kita enggak usah fokus pada Allahnya kepada kita, karena fokus pada perintah Allah aja untuk kita apa. Tadi saya bilang monggo kita suruh punya niat-niat yang baik, usaha dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, bertawakal hanya kepada Allah. Udah, kita lakukan itu aja. Nanti Allah yang akan mengaturnya. Tadi saya katakan kan bahwa kita ini tidak punya kuasa merubah takdir, karena kita makhluk, kita bagian dari takdir itu sendiri. Tapi Allah sebagai pemilik takdir, bahkan Allah sebagai yang menciptakan takdir, Allah berkuasa merubah takdir itu. Sebagaimana yang Allah firmankan antara lain dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 tadi, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkannya. Nonton Ibu nggih? Oke, jadi tinggal Ibu nanti fokus saja kepada perintah-perintah Allah untuk Ibu, untuk kita apa gitu aja. Nonton Ibu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silahkan. Nggih. Oke, Bu Tuturi mau nanya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Jelas semua nggih. Saya baca lanjut nggih. Karena itu maksud firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil janji dari anak keturunan Adam. Dan firman Allah Ta'ala, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Dan firman Allah, kepadanya berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa.
Artinya pada saat Allah mengambil kesaksian terhadap mereka, itu keadaannya seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat tadi itu. Ishak berkata, kami diberitahu Ruh bin Ubadah. Kami diberitahu Musa bin Ubaidah. Ar-Razi dia berkata, aku mendengar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi berkata tentang ayat yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka. Mereka mengatakan iman kepadanya dan mengetahuinya. Jadi roh diciptakan sebelum badannya. Ini pendapat yang pertama yang kita bahas dari kemarin ya. Jadi sebelum ada badan, roh diciptakan terlebih dahulu. Tapi jangan kaget, nanti ada juga berpendapat badan dulu baru roh. Semua punya dalil. Cuman saya termasuk yang pertama ini, yang meyakini bahwa roh sudah ada sebelum jasad. Kecuali untuk kasus Nabi Adam barangkali. Karena Nabi Adam itu kalau merujuk pada urutan ceritanya itu badannya dulu ada baru dimasukkan roh. Nah saya nggak tahu itu apakah pengertiannya badan dulu baru roh atau roh sudah ada dulu baru badan. Ishad juga berkata, Ishad apa Ishad saya nggak tahu ini ya. Ishak. Enggak, kalau yang bawahnya Ishad. Apa Ishak? Kan Ishak kayaknya ini. Ini salah D itu ya. Ishak juga berkata, kami diberitahu Al-Fadl ibn Musa dari Abdul Malik dari Atta tentang ayat ini. Dia berkata, mereka dikeluarkan dari tulang sulbi Adam. Ketika diambil janji dari mereka, lalu mereka dikembalikan ke tulang sulbinya. Ishak juga berkata, kami diberitahu Ali ibn Al-Ajlah dari Ad-Dhahhak, dia berkata, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari tulang sulbi Adam saat dia menciptakannya anak keturunannya hingga kiamat tiba. Allah mengeluarkan mereka seperti dzur, lalu berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Lalu para malaikat berkata, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap ini keesaan Allah. Kemudian Allah menggenggam di tangan kanannya seraya berfirman, mereka berada di surga. Allah juga menggenggam yang lain seraya berfirman, mereka berada di neraka. Ishak juga berkata, kami diberitahu Abu Amir Al-Aqdi dari Abu Nuaim Al-Malai, dia berkata, kami diberitahu Hisham bin Sa'ad dari Yahya dan bukan Ibnu Sa'ad, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab. Sa'id berarti Sa'id Ibnul Musayyab atau Sa'id Ibnul Musayyib. Ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa yang kau katakan tentang berjima dengan mengeluarkan sperma di luar? Musayyib menjawab, jika engkau menghendaki aku akan menyampaikan sebuah hadis. Dan ini benar bahwa ketika Allah menciptakan Adam, maka dia memperlihatkan kepadanya suatu kemuliaan yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun dari makhluk Allah. Allah memperlihatkan kepadanya setiap jiwa yang diciptakannya dari anak keturunannya hingga hari kiamat tiba. Siapa yang menyampaikan hadis kepadamu atau memberi sedikit tambahan tentang mereka atau mengurangi, maka dia telah berdusta. Sekiranya aku mempunyai 70 anak, maka aku tidak peduli, karena semua memang sudah ada jatahnya di Lauhul Mahfuz sana. Itu seperti itu. Dalam tafsir Ibnu Uyainah disebutkan dari Ar-Rabi' ibn Anas dari Abul Aliyah tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, kepadanya berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Itu pada saat ketika dia mengambil kesaksian terhadap mereka, anak cucu Adam itu. Ishak berkata, pada waktu itu mereka menyatakan, yaitu ketika Allah mengabarkan, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Allah tidak berseru kecuali kepada orang yang mengerti seruan itu, dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali orang-orang yang paham pertanyaan. Jawaban mereka atas pertanyaan Allah ini merupakan dalil bahwa mereka memahami apa yang difirmankan Allah dan memikirkannya. Kesaksian diminta Allah dari mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Alastu bi rabbikum?
Mereka menjawabnya merupakan penalaran mereka terhadap seruan yang disampaikan kepada mereka dengan berkata, betul, bala, syahidna. Dengan begitu mereka menyatakan rububiyah bagi Allah. Itu yang ada di dalam penjelasan bagian yang pertama. Golongan yang berpendapat bahwa roh diciptakan sebelum penciptaan badan, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Monggo yang mau tanya dulu. Sebelum saya tutup, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas apa belas? Cekam nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.